anak-anak KJMU ini sama seperti beasiswa Mata Garuda, yaitu beasiswa S2-nya KJMU gitu ya. Tahu. Jadi supaya KJMU ini biar bisa terstruktur, jadi selalu dipantau lah gitu. Tapi karena COVID 2020 sedikit renggang sampai di 2021. Namun di 2022 kita kembali aktif lagi dengan adanya kasus seperti ini. Sebenarnya kejadian ini itu kejadian kedua kali. Di tahun 2022 akhir itu sudah terjadi kasus ini. Makanya Nara Muda kembali hadir lagi nih. Sebenarnya Nara Muda itu tidak mati, tapi sedikit terpostpone karena tidak ada anggota. Karena kan tahu sendiri ya bapak-bapak ibu-ibu, ketika zaman COVID mahasiswa ini jadi serba sendiri gitu kan, sementara udah yang mewadahi tapi nggak ada yang mau masuk gitu. Alhamdulillah ada beberapa orang yang masih aktif. Salah satunya saya juga termasuk baru di Nara Muda ini. Jadi Nara Muda ini terbagi jadi dua, ada Nara Muda kampus sama Nara Muda pusat. Nah, Nara Muda pusat ini yang masih namanya Nara Muda Jakarta, yang mewadahi setiap kampus-kampus di perguruan tinggi negeri dan swasta. Gitu. Jadi semua pusatnya waktu zaman Bapak Anies itu masih dipegang sama kita. Gitu. Tapi karena ada sedikit miskomunikasi ketika COVID, itu sedikit membuat bubar jalan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang kita masih mewadahi lagi ketika di zaman yang 2024 ini terjadi seperti ini lagi, kita langsung mewadahi aspirasi teman-teman. Itu sih Bang Semi untuk Nara Muda. Ya, jadi terkait pemasukan dari ini bukan yang pertama kalinya. Betul. Jadi yang pertama dari tahun 2002 akhir itu apa yang terjadi? Di 2022 itu kejadiannya hampir seperti sama seperti kayak gini. Salah satunya saya yang terdampak di situ. Ketika itu saya dari WJ itu terdampak ketika pas lihat ini tiba-tiba tidak layak seperti itu kan. Setelah dilihat, dicek itu dibilang bahwasanya ada beberapa contoh seperti yang dibilang orang tuanya PNS lah, orang tuanya anggota polisi dan lain-lain. Habis itu ditambah yang punya mobil, ada juga yang NJOP dibilang satu kalau sekarang kan kayaknya seperti lebih ke desil ya. Waktu itu malah masih rancu banget, nggak di mana rancunya ketika tidak disebut desil berapa itu masih dibilang ini masih ini di keterangan pas kita cek di Dinsos punya mobil dari mana, bisa dapat statement dari mana gitu kan. Akhirnya disebar lagi lah ke dinas-dinas terkait seperti waktu itu ya Bappenas juga dan Bapeda gitu. Tapi belum terlalu signifikan, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan lebih masalahnya kayak lebih ke jurus kayak desil berapa. Tapi waktu itu Dinsos masih menaungi. Tapi kalau untuk sekarang yang saya lihat kasusnya bukan Dinsos sepertinya tidak menaungi ya, malah belum kejelasannya gitu. Makanya saya ngeliat-liat pas lihat kasus ini, ini sepertinya sama gitu. Cuman mungkin belum ada kejelasan dari P4OP. Oh ya, dan ditambah juga untuk website ini sebenarnya udah diberitahu oleh P4OP. Jadi sebenarnya Nara Muda Jakarta ini, Nara Muda Pusat ini sudah diberitahu sama P4OP bahwasanya kita kedepannya bakal ada pemakaian website ini supaya tidak ke sekolah lagi dan mempermudah mahasiswa, ibaratnya mahasiswa yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, untuk mempermudah dia melakukan daftar ulang. Karena kan kalau kita tahu sendiri biasanya kalau daftar ulang ke sekolah itu kadang mahasiswa kan liburnya beda-beda ya, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada bervariasi gitu. Sedangkan jika kalau pakai website ini, yang saya pernah dengar dari ketua saya, itu jadi mempermudah mahasiswa. Tapi mungkin yang sekarang
masih masih ngedown gitu ya, masih dalam tahap maintenance, jadi agak sedikit booming gitu. Sebenarnya pas saya lihat masalah kayak gini, ini sebenarnya belum terlalu sih, belum terlalu besar, tapi mungkin karena orang-orang baru pada melek gitu ya, itu aja sih Bang. Siap, thank you Raffi. Di teman-teman sendiri banyak yang terdampak di sana ya? Iya. Berapa persen kira-kira? Kalau dari pengurus pusat sih 50%. 50% terdampak. Ya. Wow. Oke. Thank you Raffi. Selanjutnya kita mau dengar pendapat dari Ibu calon anggota Dewan DPR RI Komisi 10 bidang pendidikan. Wah, lengkap. Monggo silakan Mbak Nafa Rubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali ya. Saya baru datang, terus tiba-tiba langsung dihadapkan dengan situasi di mana nanti ke depannya memang saya akan mengambil di Komisi 10, yaitu pariwisata, kesenian, kebudayaan, dan pendidikan dan juga olahraga. Dan tiba-tiba hari ini saya mendengar banyak sekali hal-hal yang terjadi di bidang pendidikan yang seperti tadi Mbak Nova tadi utarakan. Di mana itu tadi sempat menyita pemikiran saya bahwa ternyata hal seperti itu sedang terjadi sekarang ini, bahkan sempat viral ya di mana-mana. Jadi memang kondisi ini perlu sekali untuk diperhatikan ya Mbak. Jadi saya tuh tadi langsung pengen buru-buru gitu, pengen buru-buru bisa kerja, langsung memperjuangkan gimana caranya gitu. Supaya apa yang menjadi hak mahasiswa-mahasiswa ini yang memang mempunyai kerinduan untuk sekolah, di mana mereka pingin lebih maju lagi pendidikannya, kok malah tidak ada support yang benar-benar didukung sama pemerintah. Dan itu membuat saya benar-benar, wah kok bisa seperti ini. Sementara mungkin anggaran itu ada, bukan mungkin lagi, anggaran itu ada. Tapi yang tadinya harusnya ada berapa? 17.000, tapi diterimanya hanya 7.000. 19.000, terus tiba-tiba dipotong jadi 7.000. Nah itu gimana tuh ceritanya bisa sampai 7.000 tuh? Nah itu dia. Nah bagusnya saya sebagai seorang public figure, ya kan, mungkin biar tambah viral aja nanti kalau kita langsung, ya kan, langsung ngomong aja ini gimana, ini di mana uangnya, gitu kan, mana anggarannya, kok bisa dari 19.000 tinggal 7.000, sisanya mana? Gitu, anggaran ya kan? Totalnya kalau nggak salah 3 triliun Mbak. 3 triliun, jadinya sekarang nggak tahu setelah dipotong tuh jadi berapa, tapi ya tadi saya baca total 3 cuma triliun. berapa, 180 miliar jadinya. Yang dari pikiran kami itu adalah ketika dari pihak Bapak PJ Gubernur ada omongan bahwasanya APBD Jakarta ini tidak mencukupi untuk pendidikan, padahal untuk APBD kita Jakarta aja itu udah sampai 80 triliun loh Mbak. Maksudnya pada saat sebelumnya aja APBD segitu cukup untuk menghidupi 19.000 penerima KJMU bahkan KJP. Tapi kenapa ketika di PJ sekarang dana 80 triliun itu tidak cukup untuk menutupi dana pendidikan? Nah ini salah satu hal yang saya benar-benar tidak bisa terima juga gitu. Kenapa? Karena di luar negeri sana mereka bisa bebas kuliah, ya kan, mengejar mimpinya, berpendidikan setinggi mungkin. Kenapa di Indonesia bisa sesulit ini? Padahal mungkin banyak sekali anak-anak muda yang mempunyai mimpi yang begitu besar, anak-anak muda yang mempunyai cita-cita, harapan, kepintaran yang sangat luar biasa, tapi tidak diberikan kesempatan itu. Itu membuat saya rada bedogol ya kalau orang Jawa bilang gitu. Dari tadi saya dengernya, ya jadinya saya lebih semangat untuk bisa memperjuangkan nanti. Doain semoga kedepannya bisa sama-sama ya kita anak-anak muda. Saya juga masih muda soalnya, ya kan, anggap aja seperti itu. Dan
Mas Wibi ini selain sahabat saya, juga mentor saya yang sangat luar biasa. Dia selalu memaksa saya untuk terus belajar, dan terus belajar. Makanya saya benar-benar sangat bersyukur sekali didampingi oleh beliau dan ada di acara ini bersama teman-teman semuanya, supaya itu juga mendorong dan memacu kita untuk bisa menjadi harapan buat anak-anak muda semuanya yang ada di sini. Ya, doakan aja pokoknya. Terima kasih, Mas Wibi, mau diterusin? Iya, Nov. Nah, ini permasalahan pertama kan data ya. Ternyata tuh masalah data ini nggak hanya di pemilu aja ya. Udah data Sirekap kacau, sekarang data pendidikan juga kacau. Ini yang terjadi. Ya. Oke lah, kalau pemilu kan memang udah jelas ya pelakunya siapa. Ini pelakunya juga lama-lama kita udah makin jelas juga siapa ini. Jadi kami mungkin pasti, tapi sempat Gana bilang sudah ada mau perbaikan ya. Pada maghrib tadi ada beberapa pembaruan itu terkait desil, jadi katanya tidak diterapkan ya desilnya Ibu Bapak. Saya ke P4OP, anak saya itu maafin saya kan. Jadi waktu pertama anak saya mendapatkan KJMU itu, kan biasa kita ada proses yang namanya survei dari pihak Dinsos ya. Nah, kita di survei itu dia mengetahui kondisi orang tua, pekerjaannya, rumahnya, ya kan, bahkan dilihat dari mulai struktur bangunannya, layak atau tidak layaknya. Di situ baru kita setelah itu baru dapat yang namanya kategori terverifikasi, kita terdaftar dan mendapatkan namanya data DTKS kita terdaftar. Pada saat yang pakai link kemarin, saya sempat kaget. Anak saya bilang, "Mah, ngabarin KJMU aku diputus." Karena apa? Saya pertanyakan, kenapa nggak ada kejelasan, Mah? Belum ada. Semua teman-teman pun juga pada kacau di kampus. Dia bilang gitu. Oke. Hari itu juga, Pak, saya datang ke P4OP. Saya bawa hasil screenshot anak saya yang link terbarunya. Itu kenapa anak saya tidak layak? Nah, jawaban dari P4OP, dia bilang, "Ibu desil berapa?" Loh, kok sekarang pakai sistemnya desil? Setahu saya kalau anak saya sudah terdaftar di DTKS dan dalam proses masih terdaftar, ya kan? Itu seharusnya masih ada. Ini karena apa? Dan saya ini yang nggak ada desilnya, Pak. Kata orang P4OP, "Ibu, kalau misalkan desilnya 1 sampai 4, pihak kami dari P4OP akan bisa bantu. Tapi kalau desil Ibu udah melebihi 5 sampai 10, mohon maaf Ibu tidak bisa kita bantu." Nah, saya coba digabungkan waktu hari Senin itu untuk yang masing-masing yang desilnya 5 sampai 10, ya kan? Itu pun nggak ada jawaban, Pak. Desil itu berdasarkan apa? Nggak ada jawaban dari P4OP. Nggak ada survei. Saya datang ke kelurahan saya masing-masing, bahkan saya minta surat pengantar dari RT RW untuk saya bisa mengetahui desil itu apa di Dinsos. Dinsos pun balik bertanya, desil itu apa? Nah, saya itu dipingpong, Pak. 2 hari itu saya jalan sana jalan sini, hujan saya lakonin loh, Pak, untuk tahu itu desil apa. Karena data DTKS anak saya itu masih terdaftar. Itu yang saya pertanyakan, saya desil nilainya nggak ada, ya kan? Tapi saya tidak ada, tidak layak, ya kan? Bahkan sampai, "Pak, saya ongkosin, saya bonceng, saya ada motor, yuk kita ke rumah lagi, survei lagi, biar saya tahu desil saya." Saya bilang begitu, nggak ada solusi, Pak. Nah itu, makanya saya sampai sempatkan dan saya berani saya share kontak saya, tolong ada info apa-apa, saya mau ikut. Nah, akhirnya saya ada kesempatan ini, saya gabunglah, saya mewakili karena anak saya kuliah di UIN Salatiga yang tidak bisa dapat hadir. Saya mau merangkul anak-anak yang tidak mendapatkan haknya, karena saya sebagai orang tua, Pak, yang benar-benar saya kemarin tidak ada pencarian semenjak saya dapat PHK-an COVID kemarin. Saya berharap dengan adanya bantuan KJMU memudahkan atau bisa memfasilitasi anak saya untuk menggapai cita-cita dan impiannya, Pak. Itu aja.
gitu. Kalau saya mampu, saya nggak mungkin sampai ngurus seperti ini, gitu Pak. Gitu aja. Terima kasih Pak. Oh, Bu, kalau mampu nggak mungkin kurus. Hah? Kenapa? Oh, saya dengar kurus. Ngurus. Kalau saya mampu untuk biaya pendidikan kuliah ya Pak, saya nggak sampai seperti ini. Kalau untuk makan aja cukup, gitu. Tapi untuk biaya pendidikan yang saya kejar saat ini, karena ada hak anak-anak Indonesia yang harus maju. Itu aja sih Pak buat saya. Terima kasih Pak. Kita buka pertanyaan ya Bapak Ibu. Nanti sedikit tadi Gana mau menambahkan semua sebelum kita sebelum itu Gan, yang pertama dalam pikiran saya ketika pemerintah ini belum siap dalam hal konteks pertama tadi masalah website juga kan. Jadi sistemnya belum siap. Terus juga mengkategorize tentang desil itu juga tidak jelas, tidak transparan. Jadi gini, dalam konteks variabel-variabel kerjanya ketika pemerintah gagal mempersiapkan itu semua, harusnya dia kembalikan nol dulu. Dia kembalikan dulu ke semua. Dia kembalikan dulu haknya semua sampai memang pemerintah benar-benar siap. Jadi di sini kan akhirnya jadi ada korban. Ya kan? Saya paham konteks ini yang mau dilakukan pemerintah adalah ketika sempat kemarin di DPRD DKI Jakarta, ketua DPRD DKI Jakarta yang hari ini tidak terpilih kembali, ya kan? Sempat dalam rapat itu dia sampaikan tolong hapus orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan beasiswa. Orang yang tidak berhak, karena sempat ada permasalahan, ada orang-orang yang tidak berhak itu mendapatkan beasiswa. Ini konteks permasalahan itu. Ini sempat tuh rame di DPRD seperti itu. Ketika itu ada reaksi dari pemerintah untuk membuat kategori-kategori orang yang benar-benar berhak itu seperti apa. Tetapi kebijakan itu menurut saya prematur. Harusnya kebijakan itu harus lewat tahapan sosialisasi dulu. Sampai dengan masyarakatnya itu benar-benar paham. Hari ini mungkin bahasa desil ini mungkin kita aja yang paham. Kita aja yang tahu, mungkin orang tua murid, anak yang pelaku penerima beasiswa KJMU dan lain, yang lain mungkin nggak tahu apa itu desil. Ya kan? Ya, banyak orang tua yang nggak paham. Apalagi disuruh sekarang menggunakan website. Ya website-nya maintenance. Bayangkan, website-nya aja udah kayak si rekap KPU gitu loh. Ini kan. Jadi itu dipaksa kita dan ini yang saya pelajari dari seorang Anies Baswedan ya. Ini Pak Anies ini kebijakannya luar biasa. Tentang beasiswa ini dia lebih berpikir yang saya paham ya. Lebih baik ada orang yang tidak berhak ini dapat dibandingkan orang yang benar berhak itu bisa tidak dapat. Paham maksud saya? Ketika ada satu orang-orang yang benar-benar berhak kehilangan bantuan dari pemerintah, efeknya itu bakal kehidupan dia hancur. Nah, tapi dalam konteks bila mana pemerintah tuh nggak siap ya, makanya itu tugas dari pemerintah itu mempersiapkan segala macam itu sampai itu benar-benar ready, barulah dia jalan. Oh, ini orang yang nggak berhak seperti ini. Nah, akhirnya kan ada nova-nova yang lain tersebar. Ini kan akhirnya banyak. Akhirnya pertama public trust terhadap pemerintah ini jatuh. Hancur ini. Baik dari eksekutif maupun anggota DPRD juga kena. Partai politik juga kena. Masyarakat ngelihat ini orang kemarin riuh pemilu, coblos sana, coblos sini segala macam ya kan. Buat apa lo jadi anggota perwakilan wakil rakyat kalau hari ini di depan mata kita semua ada orang-orang yang terzolimi seperti ini diam saja kan seperti itu ya. Seperti itu. Itulah mungkin tambahan Kakak Semi ya. Mungkin bisa ada pengayaan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Intinya desil ini menyebalkan. Dan Ibu Bapak kita perlu khawatirkan sedikit bahwa selama fenomena ini terjadi saya mendapat beberapa respon bahwa seperti yang tadi Bang Wibi sampaikan di pemerintah mungkin di Pemprov sedang ada penyusutan anggaran penyesuaian tetapi dengan kategori atau klasifikasi yang tidak jelas. Nah, berkembang asumsi di luar bahwa tujuannya ini untuk agar penerima bantuan tepat sasaran. Tetapi yang menjadi problem dalam fenomena hari ini adalah
tujuan untuk tepat sasarannya itu tidak didasarkan pada seleksi yang jelas. Saya mendapat banyak laporan, banyak kiriman bahwa ada yang tadi seperti Bang Semi sudah sampaikan, rumahnya cuma sepetak, tiba-tiba dibatalkan. Ada yang kondisi orang tuanya sakit, terus dibatalkan. Ada yang orang tuanya sudah meninggal, ibunya tidak bisa bekerja, tiba-tiba dibatalkan. Ini kan artinya ada seleksi yang pengklasifikasian yang kurang jelas, juga kurang transparan prosesnya. Kita bahkan tidak mengetahui, ibu bapak dan kita semua juga baru tahu kan tentang desil ini gitu. Jadi ada asumsi, ada pikiran di luar yang berkembang bahwa apa yang terjadi hari itu dianggap baik karena gunanya untuk supaya tepat sasaran. Tetapi kita bisa kembalikan baiknya gimana? Ternyata toh pada dasarnya ibu tadi sudah sampaikan bahwa biasanya ada orang dinas yang ngecek rumah kita, ngecek keadaan kita. Ini ucuk-ucuk tanpa survei, tanpa melihat keadaan real si penerima ini. Tahu-tahu langsung diputuskan desilnya sekian dan batal seketika jadi penerima. Padahal status di Dinsos, di DTKS melalui Dinsos kita layak sebagai penerima, ditetapkan gitu. Dan itu prosesnya sudah berlangsung sejak lama. Kenapa baru hari ini kita dihadapkan dengan kenyataan? Dan ibu bapak mirisnya, teman-teman saya beberapa ada yang sudah di tingkat akhir. Mereka terpaksa harus berpikir ulang bagaimana saya bisa menyelesaikan disertasi saya, bagaimana saya bisa menuntaskan skripsi saya. Itu yang hari ini terjadi ibu bapak. Jadi jangan sampai asumsi lihat di luar sana bahwa oh ya ini baik untuk kita memperbaiki supaya tepat sasaran. Yang tadi Bang Wibi sampaikan kutipan dari Panis itu betul. Bahwa lebih baik ada 1-2 penerima yang memang dirasa cukup atau kelas menengah daripada banyak yang seharusnya menerima itu tidak terdata seperti hari ini kejadian. Jadi memang Bang Semi sepertinya Pak Anies datang dari masa depan ya Bang. Jadi banyak yang sudah beliau sampaikan hari ini terbukti terjadi. Dan kita juga jadi heran kenapa beliau dibilang omon-omon ya, Bang Wibi ya. Jadi Ibu Bapak, itu yang ingin saya tambahkan bahwa jika memang tujuannya ingin tepat sasaran, maka seharusnya proses validasinya itu terjadi juga secara transparan. Ya, kita harus pastikan, kita harus kawal, jangan sampai asumsi liar ini terus berkembang. Kira-kira itu Bang Semi yang bisa sampaikan. Terima kasih. Thank you Gana. Tepuk tangan dulu boleh, silakan Bapak Ibu. Ya, saya mau membuka pertanyaan. Silakan dari Ibu jilbab biru dulu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya panggilnya teman-teman ya. Sebenarnya saya udah tua juga sih sebenarnya. Begini. Awalnya saya mewakili anak saya Pak, Bang Wibi. Bang Wibi saya kenal Bang Wibi di tempat Babaji Abu, Majlis Betawi. Ya, saya kenal Bang Wibi di sana. Makasih Mbak Nafa bisa hadir ke sini gitu kan. Pertama saya mewakili anak saya yang kuliah di Brawijaya. Sebenarnya saya shock kemarin itu. Jadi tiba-tiba saya nggak karu-karuan ya. Jadi saya bertanya ke kelurahan gitu kan. Terus saya diarahkan untuk ke Bapeda. Saya ke Bapeda tadi pagi sekali. Dari Bapeda, saya dari bawah udah dikunci. Tapi saya memaksa untuk masuk ke atas. Saya masuk ke atas, dapat saya di ke atas. Tapi saya dioper lagi. Saya dari rumah naik ojek Bang Wibi. Gitu. Dari Bintaro Pesanggerahan itu kan lumayan ya, gitu kan? Karena saya single parent anak 3, gitu. Terus dari Bapeda saya diarahkan ke Disdik. Dari Disdik ternyata mengarahkan untuk ke P4OP. Di sana pun saya cuma jadinya obrolannya ngeblunder, nggak ada solusi. Ya, nggak ada solusi satupun. Jadi dia seperti ini, kalau bahasa saya bajai, ngeles, semuanya serba ngeles. Saya dioper sana, oper sini gitu kan. Akhirnya dengan teman-teman kita sepakat bikin grup dadakan. Kita harus kemana ini? Karena memperjuangkan anak-anak gitu kan. Anak saya semester 6, Bang Wibi, dia ngambil prodi budaya Jepang. Jadi memang cita-cita dia tinggi gitu. Setelah dia di sini
dia kepingin itu keluar karena mau melanjutkan studinya lagi. Saya bilang, kamu paham Bunda seperti apa? Ya, aku mau cari beasiswa Bunda, kayak gitu. Kalau tiba-tiba KJMU anak saya diputus gitu kan, saya sangat shock, Bang, benar, shock. Karena rumah juga petakan gitu kan, saya kerja nggak seperti dulu gitu. Oh mohon maaf, saya jadi ini ya, kalau ekonomi saya bahasanya menengah ke bawah lah gitu ya. Tidak seperti kalau diceritakan seperti apa gitu kan. Setelah di Bapenas dari dari P4OP gitu kan, dengan teman-teman kita ke Bapenas. Dari Bapenas kita seperti nggak dihargai Pak, Bang, nggak dihargai. Sampai kita tuh duduk di bawah-bawah kayak gitu, kayak ngemis-ngemis gitu. Tapi tiba-tiba mungkin mereka koordinasi, takut malu gitu ya. Saya di sini Bang, kita orang nggak punya memang. Saya di sini dengan orang-orang yang keluar dari gedung itu, ya. Tapi saya berniat hari ini saya harus mendapatkan hasil. Karena ini hari yang kedua saya berusaha dan memperjuangkan anak saya biar bisa melanjutkan, karena harus membayar biaya kos dong tiap bulannya, udah ketahuan, terus biaya UKT-nya, biaya hidupnya. Karena saya memang jujur, saya nggak tiap bulan, tiap saat memberikan transferan untuk anak saya, karena untuk kehidupan saya sama adik-adiknya itu enggak memenuhi gitu, seperti itu. Jadi akhirnya dari Bapenas, dari Pak Aris, alhamdulillah ketemu Pak Aris, memberikan solusi untuk ke Bapenas yang di Kuningan. Tapi dari Kuningan kita diperlakukan seperti orang yang nggak ada harganya, seperti pendemo. Sampai ada Pak Polisi katanya, ini dari mana nih? Kalau lebih dari 10 orang berarti demo. Pokoknya kita itu yang di sana ibu-ibu yang memperjuangkan, dan ada adik-adik yang ke sana juga yang ikut. Dari dalam kita digiring untuk keluar. Dari keluar digiring lagi. Ibu silakan ke sana, silakan ke sini. Gitu. Kita diperlakukan seperti bukan manusia. Tapi alhamdulillah ketemu Pak Rizky. Dia memang ada info, ada foto langsung ke Bapenas yang di Kuningan. Alhamdulillah, beliau orang baik, memberikan solusi ke kita. Kita dipersilahkan masuk, tidak seperti orang-orang yang di luar sana, yang di luar gedung itu, Mbak Nafa. Kita tuh dengan pandangan sinis. Tidak memperlakukan kita sebagai manusia, sebagai saya ini orang tua, seorang ibu, gimana rasanya seorang ibu yang anaknya akan udah hampir di ujung gitu kan, harus berhenti kuliah karena saya tidak mampu. Saya berharap dengan KJMU, alhamdulillah saya bersyukur banget dengan sama Pak Anies. Jujur, anak saya tiga-tiganya dapat KJP. Dan waktu SMP yang kuliah sekarang ini, dari kepala sekolah saya dipanggil untuk dapat KJP itu, alhamdulillah gitu kan. Kenapa tiba-tiba harus diputus gitu kan? Betapa syoknya saya gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah ada keputusan tadi sama Pak Rizky, kita mengumpulkan nama nih gitu kan untuk di cross check, karena beliau memegang data resource ya. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah tiba-tiba sekitar 5:30 desil itu hilang. Memang kita diperlakukan seperti bukan manusia. Kita dimarah-marahin, Mbak. Dimarah-marahin. Bilangnya kemarin-kemarin juga ada yang kesini, tapi nggak kayak gini gitu.
dengan harapan saya kepingin anak saya melanjutkan kuliah. Yang saya alhamdulillah barusan anak saya memberitahu kalau desil itu hilang, sudah hilang, karena saya meyakini biar memastikan anak saya tuh desilnya sudah hilang. Saya komunikasi dan baru tadi bilang, Bunda, desil kakak udah hilang, katanya gitu. Alhamdulillah, saya bersyukur, alhamdulillah. Harapan saya sama Bang Wibi, sama Mbak Nafa, ya, sebagai wakil rakyat, sebagai wakil kita ya, teman-teman semua di sini, harapan saya banyak. Harapan saya, tolong wakili kami, giring suara kami, suara yang di bawah, jangan, tolonglah sampai untuk masalah KJMU ini diperjuangkan. Kalaupun dibilang nggak sesuai dengan desil-desil itu, desil anak saya 5, Bang, presentilnya 41, gitu. Dibilang nggak masuk gitu kan. Harapan saya, Bang Wibi, Mbak Nafa, benar-benar menggiring suara kita ke atas, jangan sampai terulang lagi. Minimal tolonglah jangan sampai diputus tengah jalan. Gitu. Seperti itu Bang Wibi, Mbak Nafa. Jangan sampai, tolong saya, tolong teman-teman teman-teman mahasiswa juga kan ya. Sempat saya dibilang ini provokator buat demo. Padahal itu bukan sebagai provokator, tapi saya dan teman-teman memperjuangkan hak anak saya buat melanjutkan kuliah. Itu aja. Makasih Bang Wibi, Mbak Nupa. Ya. Dari Unsika Kerawang, kebetulan baru semester 4, baru 1 kali dapat kemarin. Saya juga kaget sama dengan ibu-ibu yang lain. Terkejut karena saya ibu tunggal. Dari tahun 2013, anak saya 3. Semuanya masih produktif. Yang pertama masih semester akhir, yang kedua itu semester 4, yang ketiga masih KJP. Ibu tadi bilang dia kocar-kacir ketika mendengar. Saya pun sama. Karena saya ibu pekerja, gaji saya UMP di kantor notaris. Jadi 4 juta dengan rumah kontrak, anak 3, biaya listrik segala macam itu nggak cukup. Jadi ketika saya tahu, saya langsung datang ke RT. Saya tanyakan sama RT, kenapa saya desilnya jadi 5? RT memang tidak tahu. Yang saya harus telusuri adalah desil itu atas desil itu didapat dari data yang dicari oleh Dawis. Tapi Dawis pun ternyata ada yang tidak dapat, desilnya 6. Jadi dia cara ngeceknya gini, sekali-sekali, ibu motornya berapa? Ibu punya sepeda berapa? Ibu listriknya berapa? Saya orang kontrak, rumah saya kan, itu bukan rumah saya, berarti listrik bukan berdasarkan keinginan saya, kalau 1.500. Oke, itu saya kunjungi RT dan RW, saya ke kelurahan. Saya tanya Pak Lurah langsung pagi-pagi jam 7. Pak Lurah jawabannya apa? Saya tidak tahu. Kan aneh, pejabat setempat jawabannya tidak tahu. Saya langsung ke dinas sosial, karena udah jawabannya tidak tahu, dinas sosial pun sama, dilempar kita. Tidak tahu. Saya suruh ke Bapeda ke Samsat. Saya nggak punya mobil sejak tahun 2013, suami saya memang tidak punya mobil, meninggal pun hanya meninggalkan anak 3, kan gitu. Saya nggak tanggung-tanggung, saya ke Bapenda. Udah ke P4 Ompe, kita dilempar sana lempar situ, kita ke Bapenda yang di Balai Kota. Saya ketemu dengan Pak Imron. Semua orang tidak boleh masuk, saya tidak bisa. Saya bilang saya tidak masuk. Saya datang ke sini bukan mau urusin pendidikannya, tapi saya ngurusin data saya. Kenapa data saya jadi golongan orang kaya? Saya bilang gitu. Desil 5 itu desil orang kaya yang rumahnya harus 1 miliar, punya mobil. Saya bilang, saya bukan itu golongannya. Kalau saya orang kaya, ngapain saya seperti ini? Saya sebagai warga negara berhak untuk memperjuangkan hak anak saya bilang. Dan pemerintah sudah menyediakan harus selesaikan semua anak-anak kita. Ini bukan urusan perut, saya bilang itu. Ini urusan pendidikan masa depan mereka. Ketika saya mati, bukan perutnya yang disita, tapi ilmunya. Saya masuk, ini Bapenda. Bapenda tadi nggak mau, saya suruh ke Bapenda. Saya bilang, ini bukan urusan nasional, ini urusan DKI. Saya bilang gitu. Masuklah saya ke lantai 2. Ketemu dengan Pak Imron. Pak Imron pun begitu, saya minta ketemu sama kasihnya atau apalah ya, nggak ada yang mau maju. Saya bilang, saya kesini memperjuangkan bukan hanya untuk anak saya bilang gitu.
Semua orang yang sedih, ibunya yang sudah tua yang nggak bisa jalan, yang bapaknya sakit nggak bisa jalan. Jadi saya mewakili mereka. Akhirnya saya bilang, kalau Bapenda tidak bisa memberikan solusi, saya mau ke Pak Gubernur. Saya bilang gitu. Saya nggak mau tahu. Akhirnya apa? Stafnya Gubernur datang ke saya. Namanya Pak Kasim. Ibu maunya apa? Saya ceritain. Posisi saya tadi bahwa saya adalah ibu tunggal dengan anak 3, dengan status rumah ngontrak, biaya hidup Jakarta lumayan. Saya bilang. Akhirnya saya bilang, saya mau ketemu Pak Heru. Saya bilang gitu. Di mana Pak Heru? Pak Heru sedang tidak ada. Jadi saya harus apa? Hah? Mungkin gitu. Akhirnya saya bilang kalau enggak saya mau geruduk ke dalam, ke gedungnya sebelah. Saya nggak mau tahu karena saya pernah lakukan itu waktu perjuangan anak saya jadi pelakda, gajinya nggak ada juga. Akhirnya saya bilang, ya udah sekarang solusinya apa? Saya minta waktu 2 hari ya, saya bilang gitu. Saya nggak mau tahu, walaupun saya di sini sendiri, saya bilang gitu. Saya mewakili teman-teman saya semua yang di grup, saya bilang gitu. Saya kasih grupnya. Kebetulan saya punya rekaman juga seperti ibu yang tadi bilang di Pemprov itu, di Pemprov OP yang menyatakan bahwa harus ke Bapenda. Saya kasih ke mereka. Akhirnya saya bikin surat lah ke Pak Heru, saya tujuan ke Pak Heru. Tolong kami semua, saya bilang ini bukan urusan perut, tapi urusan pendidikan otak kita yang buat bukan untuk Indonesia, bukan untuk Jakarta aja, tapi untuk Indonesia. Ya kan ketika jadi anggota dewan kan bukan untuk Jakarta aja, tapi untuk Indonesia. Akhirnya diterima surat saya bilang minta jawaban 2 hari. Jawaban 2 hari berarti kan harusnya besok Jumat. Saya diminta datang jam 7.30 di pendopo Gubernur jam 7. Tapi saya pikir tadi ada kabar terbaru dari Pempat OP, katanya semua desil akan diterima. Itu. Jadi saya pikir ya udahlah, yang penting kita semua berjuang bukan hanya untuk anak saya, tapi kita berjuang untuk semuanya. Mau yang kenal atau tidak kenal, tapi untuk semuanya. Jadi saya mohon sama Mbak Nafa yang kebetulan alhamdulillah sudah datang dan Mas Wiwi juga, atas nama kami semua, tolong bantu kami untuk pendidikan, bukan untuk perut. Perut kita bisa cari sendiri. Pendidikan insya Allah kita memang berat. Berarti nggak perlu makan siang gratis? Ya nggak perlu. Kalau pendidikan kita bagus, jangankan makan sama ikan ya, makan pausnya pun kita bisa. Jadi belajar dari saya, kita tetap semangat untuk anak kita, jangan pernah putus asa karena Tuhan tahu terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain pada dirinya sendiri. Keluarga. Terima kasih untuk respect. Dari mahasiswa kita mau dengar mahasiswa kawan. Siapa duluan? Mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Akan pengguna beasiswa KJMU dari awal. Jadi saya merasakan perbedaan regulasi dari zaman Pak Jokowi, Pak Ahok sampai Pak Anies. Dari pengalaman ibu-ibu yang telah tadi sudah dipaparkan, untuk desil bahkan saya tidak tahu desil saya sendiri karena saat saya mendaftarkan oleh saya telah terpakai. Nah, padahal saya dari hari Jumat belum pernah mendaftarkan ulang NIK saya. Saya coba daftarkan Jumat, Senin, Selasa, dan juga hari ini NIK saya telah terpakai. Saya coba login pakai pendaftaran awal, terbacanya NIK saya tidak terbaca. Saya coba reset password, P404 mengasih email, tapi sampai dengan hari ini juga belum dikirim. Jadi bahkan saya untuk di pintu masuk aja dicegah gitu. Padahal biasanya yang saya pahami pasti setiap ganti gubernur pasti kebijakan KJP, KJP Plus, KJMU itu selalu berbeda. Saya tahu itu karena saya sendiri yang mendaftarkan dari kecil, dari kelas 3 SD. Nah, dan merepotkan. Itu sampai dari Jumat itu nangis karena ini skripsinya udah bab 4 dan harus daftar sidang, harus daftar banyak juga biaya-biaya. Benar kata Bang Wibi bahwa generasi selanjutnya menurut saya adalah generasi yang yang terlupakan gitu. Dan
saya juga sedang kerja dan menurut saya beban untuk skripsi saya ini sudah saya sematkan lebih ke KJMU. Saya sudah taruh harapan dan sampai dengan detik ini saya bahkan tidak dapat di pintu gerbangnya. Saya juga udah ke P404 meluangkan waktu kuliah kerja, siang-siang ke P404 naik Transjakarta jalan kaki, sama kejadiannya di oper-oper. Dan sampai sekarang saya dari pihak kampus juga tidak mau tahu, hingga akhirnya saya kemarin karena sudah telat pendaftarannya harus mundur untuk wisudanya karena memang harus ada beberapa pembiayaan yang sampai dengan sekarang itu saya sendiri untuk keuangan memang saya rencanakan di saat KJMU ini gitu. Saya tahu benar pasti terjadi ganti regulasinya lebih sulit lagi KJMU-nya gitu. Tapi menurut saya ini parah banget dan saya cukup sakit hati dengan kebijakan ini. Terima kasih. Nahda dari Nara Muda Jakarta. Kebetulan permasalahan KJMU ini tidak hanya di tahun ini, bahkan di tahun kemarin kita ada pemangkasan sebesar 3.000 orang juga. Nah, untuk permasalahan tahun yang kemarin itu mungkin tidak sama dengan tahun yang ini. Kalau yang di tahun kemarin itu permasalahan DTKS. Seseorang yang tinggal di gang kecil aja itu dianggapnya memiliki mobil, Bapak dan Ibu, di DTKS-nya. Itu kondisi di tahun yang lalu. Dan bahkan yang di tahun lalu, seseorang yang memiliki rumah, kondisinya di lapangan, dan banyak istilahnya tetangganya yang numpang parkir, itu menurut pendamsos atau pendamping sosial itu tidak layak. Karena dilihatnya kepemilikan mobil. Padahal itu mobil orang, bukan mobil orang yang bersangkutan. Nah, untuk yang permasalahan tahun lalu, itu alhamdulillahnya kita bisa memfasilitasi untuk audiensi dengan pihak dinas sosial. Dan hasilnya kita bisa untuk melakukan pesanggahan data DTKS. Namun, ketika di tahun 2023 itu, di akhir tahun itu, kita ada diskusi dengan pihak dinas terkait dan mohon izin Bapak dan Ibu Dewan, dari hasil diskusi itu kita menemukan bahwa penerima KJMU akan dihapus. Makanya hal kayak gitu menurut saya harus kita kawal karena KJMU tuh sangat berguna banget buat para mahasiswa dan mahasiswi DKI Jakarta, terutama mereka yang di luar daerah. Karena untuk dana yang di luar daerah tuh untuk 9 juta, mohon maaf itu kata teman-teman tuh sangat kurang. Karena mereka butuh biaya kos, biaya makan, dan biaya kampus lainnya yang tidak murah. Dan kemarin kita juga sudah diskusi dengan pihak Dinas P4OP, kita diskusi juga dengan Dinas Pendidikan, sama Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu, kita aja dari Nara Muda tuh digantung. Bahkan ketika kemarin kita diskusi dengan pihak dinas, dari hasilnya itu mereka bilang kalau misalkan mereka nggak bisa bantu. Lalu kalau misalkan pihak dinas saja nggak bisa bantu kita minta tolong ke siapa lagi? Dan kebetulan kemarin hasil dari diskusinya malah pihak dinas bilang kalau misalkan data penerima yang masuk atau data yang pendaftar dengan data yang keluar atau mahasiswa yang lulus itu tidak sinkron. Mungkin kita dari Nara Muda juga mohon izin untuk kepada Bapak dan Ibu apabila memiliki anak yang sudah di akhir semester mungkin bisa diminta tolong juga untuk segera lulus karena hal tersebut juga kata dinas mempengaruhi karena banyak temuan dari teman-teman kita juga ada kalau misalkan mereka dengan sengaja untuk memperpanjang semester karena kebetulan Bapak dan Ibu untuk KJMU itu sendiri bisa sampai dengan 10 semester. Nah, hal tersebut kadang juga ada beberapa oknum yang emang dengan sengaja untuk memperpanjang. Mungkin cukup begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dafa. Kebetulan saya dari kampus UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Di mana memang dengan latar belakang dan background saya sebagai kampus pendidikan turut prihatin terkait isu yang memang hari ini sedang ramai. Khususnya di X juga banyak kawan-kawan kita yang keluh kesah terkait KJMU ini. Dan mungkin yang perlu diketahui Bapak Ibu dan mungkin Bapak Dewan bahwasanya angka partisipasi sekolah di DKI Jakarta itu dari SD ke SMP memang masih stabil. Tapi faktanya di pas SMK itu turun. Dan gimana ketika memang KJMU ini banyak yang dicabut, sudah sangat jelas bahwasanya yang kuliah pasti lebih menurun lagi. Dan ini sangat kita rasa kebijakan yang dibuat oleh PJ ini sangat banyak merugikan kita. Semenjak dia menjabat, saya sedikitnya melis ada 12 dosa dia itu terkait kebijakannya dia. Mulai dari BLT yang 600.000 lansia itu menjadi 300.000, bahkan ada pencabutan sepihak, ada lagi yang anggaran dinas 3 miliar, dan itu dipertanyakan, dan ketika ditanya sama wartawan pun dia bilang, tanya aja sama sekwan saya, karena dia yang deal-dealan kan aneh kayak gitu. Jadi ini saya ingin mengajak semua kepada Bapak Ibu, kita jangan pernah lelah untuk berjuang, apalagi untuk pendidikan. Karena kita berbicara 2045 di mana Indonesia emas, kita sangat bullshit kawan-kawan Bapak Ibu bahwasanya Indonesia bakal emas, tetapi pendidikan kita tidak dipenuhi dengan baik. Kita sangat tidak yakin bahwa Indonesia itu emas 2045 jika memang pendidikan ini masih minim di Indonesia. Dan saya mengajak semua kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Dewan dan Ibu Dewan untuk bisa terus memperhatikan dunia pendidikan. Karena dengan pendidikanlah kita mampu menjawab tantangan dunia. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang media tapi alumni kampus UNJ. Iya. Iya. Oke. Saya melihat banyak keluh kesah dari ibu-ibu, terus dari bapak-bapak, terus juga dari mahasiswa, kawan-kawan semuanya, dan saya mau menceritakan sedikit ya tentang kasus di UNJ yang pertama kali memviralkan lah kasus KJMU dicabut ini. Jadi di UNJ sendiri itu banyak mahasiswa yang istilahnya mengeluhkan di UNJ Secret. Kalau adik-adik mahasiswa tahu, mereka mengeluhkan bahwa KJMU mereka dicabut. Tapi sayangnya mereka dianggap oleh warganet sebagai buzzer. Karena ya itu salah mereka sendiri gitu kan. Kayak banyaklah yang kayak tudingan-tudingan negatif. Mereka tuh hanya mau menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu, tapi dianggap sebagai buzzer, dianggap sebagai pendemo tadi Ibu Nazrul bilang. Terus juga bahkan ketika mereka bersuara pun, ketika ya KJMU mereka dicabut, mereka tuh malah dianggap sebagai narasi buruk gitu oleh banyak orang-orang di media sosial. Itu yang membuat saya prihatin, itu pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan desil KJMU ini tidak tepat sasaran. Pertama, itu dilakukan di bulan Maret 2024 ketika adik-adik mahasiswa ini sudah ditutup pembayarannya di bulan Februari atau Januari. Itu yang jadi masalah pertama. Ketika penentuan atau pendaftaran ulang itu kan harusnya dilakukan Januari kan. Kalau misalnya kawan-kawan anak muda tahu, itu dilakukan Januari, setiap Januari, dan juga setiap, pokoknya sebelum UKT-nya dibuka lah, masa pembayaran UKT-nya dibuka, itu udah dilakukan pendaftaran ulang. Tapi yang jadi masalahnya ini kan kayak kesengajaan gitu. Ditaruhnya di bulan Maret, ditaruhnya di bulan-bulan yang udah ditutup pembayaran UKT, dan saya lihat ini kok agak aneh ya, karena sebelumnya dilakukan. Sorry Mas, jadi harusnya itu dibukanya di bulan Februari, dari Januari. Iya. Karena bayarnya di bulan Februari.
Iya, bulan ini. Tapi baru dibuka pendaftaran sekarang Maret. Iya. Sehingga orang yang harusnya daftar bayar nggak bisa karena waktunya diundur ke Maret. Iya. Gitu ya. Oke. Tapi belum selesai Mas. Maksudnya di Siap. bulan Maret ini mereka kan harusnya udah bisa bayarkan lewat pemotongan secara otomatis KJMU ini. Oke. Nah, ketika mereka udah ngisi KRS atau segala macam, ngisi KRS terus duduk di bangku kuliah, dan teman saya sendiri yang masih kuliah merasakan bahwa KJMU-nya dicabut gitu. Pas dia lagi kuliah dan juga dia bingung semester depan ini mau bayar kayak gimana UKT-nya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah Mas Wibi sendiri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta mungkin melihat kayak dari eksekutifnya kayak PJ Gubernur Sekda ini apakah melakukan sosialisasi ke lapangan langsung gitu, atau DPRD melihat terus ke lapangan langsung soal banyaknya kasus. Iya. Oke, itu aja sih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lazuardi, bisa dipanggil Ardi. Saya salah satu mahasiswa di UIN Jakarta yang backgroundnya tuh sebagai anak asuh dari panti asuhan. Saya cukup merasakan dampak dari KJMU yang sudah dicabut, karena saya dari semester 7 itu sudah terdampak itu, Pak. Sedikit cerita, di semester 7 itu untuk status penerimaan KJMU saya itu DTKS tidak ditemukan. Namun amat yang disayangkan itu ketika kita mau menyanggah atau mengklarifikasi itu tidak diberi waktu, Pak. Saya mengurus ke RT, ke kelurahan dengan persyaratan yang cukup rumit, SKTM dan lain-lain lah. Termasuk ketika saya tanya di DTKS tidak ditemukan itu, kalau dulu kasusnya saya pribadi muskelnya tidak ditemukan atau domisili saya tidak ditemui di situlah. Nah, namun saya berusaha untuk menyanggah itu dengan membuat surat keterangan domisili, keterangan SKTM dan lain-lain. Nah, di situ saya sampai cukup lengkap dan mengajukan ke P4 OP ya. Ya, sampai ke situ. Namun amat yang disayangkan ketika saya di sana itu sudah nggak diterima, Pak. Dalam artian di situ bilang waktunya sudah habis katanya. Padahal itu cuma dikasih waktu 3 atau sampai 5 hari doang. Dan selama 5 hari itu saya bukannya lambat, tetapi keterlambatannya itu karena disposisi di kelurahan lama itu. Dampaknya saya yang terakhir hingga sekarang nggak menerima itu dari semester 7 sampai sekarang saya tidak menerima dampaknya, dan saya hingga cuti kuliah 1 semester kemarin karena emang untuk biaya UKT itu cukup berat lah bagi saya. Lalu yang kedua, saya cukup prihatin, nggak di saya aja. Saya melihat kemarin keluhan dari adik-adik panti saya itu merasakan hal yang sama. Kenapa mereka dicabut secara sepihak gitu aja gitu, dan bingung mau ngurusinnya kemana gitu. Sedangkan desilnya aja nggak ketahuan desil berapa dan lain-lain lah. Mau diurusin tapi bingung ngurusin kemana gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita melihat bagaimana birokrasi hari ini bekerja. Dari pintu ke pintu, dari meja ke meja, perlakuan, pelayanan, dan ada satu aturan soal desil yang dibuat tanpa ada sosialisasi dan tanpa ada kejelasan ini sebenarnya barang macam apa, bentuknya seperti apa, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada muncul peraturan seperti itu. Dan ini memang menjadi dilema, menjadi
permasalahan besar bagi kita hari ini di Jakarta. Ya seharusnya semua itu bisa dipermudah, tapi prinsipnya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu. Jadi ini jadi dilema bagi kita dan mungkin kita langsung ke Pak Dewan. Silakan Pak Dewan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Tadi saya sudah mendengar dari Ibu notaris ya, yang bekerja di kantor notaris, Ibu Fufa, juga tadi dari Siva yang mau wisuda, dari mahasiswi UI, ada Dava, ada Rizky dan Adi dari UIN ya. Segala macam bentuk masalah-masalah yang disampaikan. Jadi konkretnya saja, karena ini dalam prosesnya sudah ada proses klarifikasi ulang ya, untuk pencermatan kembali, dibuka kembali ya, yang desil itu dihapus ya semuanya kan. Berarti kan kita tinggal menunggu progresnya itu seperti apa. Tapi saya juga mesti bertanya pada Siva nih, karena dia dijaga di depan ya, belum masuk dalam open registrasi pun tidak masuk ya. Jadi gini, teman-teman di sini relawan Jakarta Maju Bersama, juga ada Darah Muda ya, Darah Muda Jakarta. Saya juga minta bantuannya, kita kerjasama lah, kita di DPRD juga bareng-bareng. Jadi kita kawal ini bareng masalah ini. Dan bila mana ada hal-hal yang harus kita kerjakan dan kita push secara politik, kami open. Dan untuk membiayai gerakan ini pun, kebetulan saya akan mendapatkan pin emas itu dijual saja. Pin emas DPRD itu dijual saja. Tolong hasil penjualan pin emas DPRD saya itu untuk membantu teman-teman berjuang untuk mendapatkan haknya mahasiswa. Itu nanti akan Kakak Semi tolong bantu fasilitasi teman-teman untuk bergerak, sehingga nanti ketika ada permasalahan kita punya posko komando bareng-bareng untuk bisa kita gerakan di Jakarta. Itu dari saya, terima kasih. Jangan hanya sampai di sini, tapi awal sampai cair. Kita sampai tuntas. Kita yang sedang diemban tapi terpaksa harus gugur dan sehingga harus cuti ya Mas Dias, karena peraturan ini, karena aturan baru ini yang nggak jelas ini. Dan ada yang sudah di ujung jalan mau wisuda, nggak jadi, nggak bisa wisuda, nggak bisa ikut wisuda karena permasalahan ini. Jadi ini menjadi catatan bagi kita dan semoga ini bisa menjadi masukan Bang Wibi, bisa disampaikan. Dan video ini mohon izin akan kami kirimkan ke ketua-ketua fraksi DPRD. Jadi kita sudah record, akan kita buat dalam satu file, dan hasil diskusi dan suara-suara Bapak Ibu semua hari ini akan kita kirimkan ke ketua-ketua fraksi DPRD DKI Jakarta, dan nantinya berharap mereka bisa mendengar langsung dan mereka bisa menindaklanjuti ini. Walaupun memang nggak berani hadir, seperti ada satu juga partai yang dulu sempat rame ya kalau masalah permasalahan di Jakarta. Waduh, ada yang nyebut merek di sini. Bukan partai salah input, bukan. Hah? Wah ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga nanti disampaikan, dan kami sangat apresiasi dan terima kasih banyak Bang Wibi yang sudah mau menyerahkan PIN DPRD-nya. Teman-teman kalau ada yang mau ngonten pakai PIN DPRD, ntar kalau dikasih boleh lah kita pinjemin dulu buat update story ya. Siap. Ya. Sudah kembali terdaftar, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi memang ini kita punya ibu-ibu yang pejuang dari pintu ke pintu, naik sana sini, dan itu kan sebenarnya nggak murah ya Bu ya. Nggak murah, di ibu harus naik kendaraan, harus juga nanti ada konsumsi makan segala, kehujanan, panas, naik ojek dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu, karena waktunya sudah malam. Bang Ibu, nanya dong. Doorstop ya?
Bang, ini kenapa akhirnya rame kayak gini, terus akhirnya kayak balik lagi, tadi desil-desilnya udah mulai dihilangkan. Kenapa bisa serame ini kalau akhirnya balik lagi? Ini adalah bentuk kegagalan daripada pemerintah dalam hal memanage persoalan ya. Jadi pemerintah DKI Jakarta ini tidak siap ketika membuat suatu policy itu, dia gagal, sehingga akhirnya banyak korban-korban hari ini. Walaupun hari ini sudah ada beberapa yang kembali, tapi dalam proses menyapa itu banyak kekacauan, dan ini memang harus sangat dievaluasi, terutama dari kepemimpinan Bapak Heru Budi ya. Sebagai PJ, saya rasa dia harus kita katakan bersama gagal dalam hal mengelola Jakarta. Kalau sebelumnya di era kepemimpinan Anies Baswedan, kalau KJMU sebagai anggota dewan, apakah emang sudah benar di jalannya atau seperti apa? Dalam pemerintahan Anies Baswedan tidak ada yang menangis seperti ini rakyatnya. Dan hari ini kita banyak tangisan daripada orang tua murid ketika harapan dan cita-cita daripada para peserta didik ataupun mahasiswi yang hampir padam. Bang Wibi di Nasdem DKI nanti ngawalnya bakal seperti apa? Kita akan kerjasama, tadi saya udah bilang saya akan mendonasikan PIN DPRD yang saya dapatkan itu untuk dijual, untuk membantu teman-teman relawan dalam hal bergerak memfasilitasi daripada masyarakat ataupun korban-korban daripada KJMU ini. Izin bertanya, kalau misalkan ada kata ada data-data yang tidak bisa nanti gitu, kira-kira ke depannya seperti apa kalau misalkan data dikeluarkan tidak bisa sama sekali untuk melanjutkan kuliah, kira-kira perjuangan itu tidak boleh padam ya. Advokasi akan tetap kita lakukan. Kita akan lihat bagaimana bisa mencapai titik temu di mana masyarakat yang membutuhkan itu mendapatkan haknya. Nah, Wibi, ini kan KJMU kan kayak kebijakannya Jakarta aja, kayak kota-kota lain sebenarnya Jakarta tuh berhak membuat kebijakan seperti ini nggak sih? Karena kan kalau kita baca di berita PJ Heru itu ngambil ini karena sesuai data nasional, masyarakat miskin nasional gitu. Sebenarnya kalau Jakarta bikin kebijakan sendiri nggak apa-apa kan? Ya harusnya Jakarta itu mempunyai data sendiri ya, database sendiri. Permasalahannya ketika data itu dapat dari misalnya tadi ada Carik, ada juga Dawis di Jakarta nyampe ke pusat itu berbeda keluarnya, sehingga orang-orang yang pengepul data di Jakarta juga kaget dengan data yang keluar kalau kejadian seperti ini. Akhirnya pingpong kanan kiri, dan ini saya berharap ya data nasionalnya harus konsekuen berjenjang dari bawah sampai ke atas. Oke, terima kasih. Kenapa nanya nggak?